Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Panji. Bertemu lagi bersama kami di Puskesmas Polowijen lebih dekat di acara tanggal 12 Maret 2021, di mana kami setiap hari Jumat insya Allah akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Dan untuk hari ini akan ada yang berbeda dari biasanya karena narasumber kita hari ini berbeda. Saya invite dulu ya. Hai, Halo, assalamualaikum Mbak Tifa. Selamat Assalamualaikum pagi. Mbak Nita. Pagi. Selamat pagi menjelang siang ya Mbak. Kesiangan nih saya ya, maafkan. Karena kalau pagi itu harus nyiapin anak-anak sekolah dulu. Betul sekali, rempong-rempongnya emak-emak ya setiap Iya, pagi ya betul. Mbak Tifa. Mm-mm. Nah, Sobat Panji, ini kita sekarang sudah hadir bersama Mbak Tifa. Mbak Tifa ini adalah sertifikat baby wearing konsultan dan juga adalah owner dari bayiku.id.official. Jadi kalau mungkin Iya, Sobat Panji belum kenal dengan apa sih Bayiku ID itu, Bayiku ID itu adalah salah satu brand menggendong yang bisa brand gendongan, juga Bu. mengeduk. Oh iya ya, brand gendongan yang bisa juga membantu edukasi masyarakat bagaimana menggendong, bukan hanya menggendong yang nyaman ya, tapi juga sesuai dengan bentuk yang juga akan menunjang kesehatan dari anak kita ya. Betul sekali. Nah, Mbak Tifa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Nita. Alhamdulillah baik Mbak Tifa nih. Hari ini kita membahasnya beda ya. Biasanya sih eh, kegiatan-kegiatan ini juga kita lebih seringnya mengedukasi masyarakat, apalagi ibu-ibu mulai dari hamil ataupun ibu balita yang sedang datang ke posyandu. Namun karena situasi lagi pandemi, sehingga kita harus menggunakan platform yang macam-macam untuk bisa membantu edukasi ke masyarakat ya Mbak Tifa ya. Iya, betul. Jadi virtual kita ya sekarang. Betul sekali jauh di mata dekat di hati. Nah, Mbak Tiffany menggendong, menggendong nih, kan ada nih banyak-banyak mitos-mitosnya menggendong atau mungkin bisa dijelaskan dulu nih, menggendong sebetulnya tuh kayak gimana sih? Apa menggendongnya itu kan kalau zaman dulu kan miring aja ya, sekarang nih mungkin jenis-jenis menggendong dulu kali ya Mbak Tifa ya. Oke, nah jadi, oh ya aku perkenalan dulu deh. Oh iya Assalamualaikum, betul, Mas kenal semua. kakak sayang, Apa kalau Puskesmas Waluijen panggilnya apa? Sobat Panji. Oh, Sobat Panji. Salam kenal. Aku juga di Malang. Jadi Bayiku ID ini adalah salah satu brand gendongan ergonomis yang kita pusatnya ada di Malang. Jadi sama-sama nih kita Hmm, Aremanita. Nah, betul sekali yang aku Aremania. bahas di sini adalah menggendong secara ergonomis. Ergonomis itu apa sih? Menggendong ergonomis itu kita menggunakan gendongan yang sudah didesain sedemikian rupa untuk memperhatikan keamanan dan juga kenyamanan bayi dalam gendongan. Tentunya menggendong secara ergonomis ini dapat menunjang pertumbuhan dan juga memberikan optimalisasi di perkembangan tulang dan juga otot-otot pada bayi gitu. Nah, yang namanya menggendong biasanya kita kan mulai newborn kan. Nah, kenapa sih kita harus Betul, betul, belajar betul. menggendong yang ergonomis? Karena kita itu bisa memberikan stimulasi yang optimal, Hmm, stimulasi yang tepat, terus juga memberikan eh, kondisi yang tepat, memberikan lingkungan yang tepat, lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan tulang-tulang dan juga otot-otot bayi. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk menggendong ergonomis itu sejak bayinya newborn. Nah, menggendong ergonomis ini sekarang sih orang lebih kenal dengan istilah M-shape. Kenapa M-shape? Karena I'm sure, I'm sure. bayinya, oh aku belum siapin gambarnya M-shape. Bentar ya lagi di print di sana. Nah, oke, oh ini nih. Ya udahlah ya, aku sambil tunjukin di di packaging aja. Nah, menggendong M-shape ini Hmm, membuat kita untuk menggendong dengan posisi bayinya
kakinya seperti huruf M, jadi lututnya itu lebih tinggi daripada pantatnya. Nah, kalau orang dulu ya, posisi kayak gini, sebenarnya ini bisa banget diaplikasikan mulai newborn. Kalau orang dulu, itu pasti udah langsung Oh, heboh. Nah, makanya hari ini aku membahas tentang fakta versus mitos dalam menggendong gitu. Salah satunya ada luar banyak biasa tadi ya. banget. Sebenarnya ada banyak banget sih Iya, iya, iya. mitos-mitos tentang menggendong itu ada banyak yang sebenarnya eh, Mm-mm. bukan menyalahkan ya, bukan menyalahkan Mm-mm. orang-orang terdahulu kita. Cuman Mm-mm. sekarang kan ilmu itu semakin berkembang dan Berkembang. kenapa ada ilmu menggendong ergonomis? Karena didasari dari kasus-kasus yang ada. Jadi bukan bukan katanya-katanya lagi. Kalau pakai jangan jangan dipakai dulu, nanti jalannya ngangkang. Nah, itu kan katanya, ya Iya, kan? betul Katanya. katanya. Nah, kalau menggendong ergonomis ini ada dasarnya, semua ada penelitiannya, semua berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Nah, makanya sekarang sih kita lebih kami sebagai baby wearing konsultan atau konsultan menggendong itu memang Mm-mm. tantangannya banyak banget, bukan cuma ngajarin orang tua untuk bagaimana menggendong yang aman dan nyaman, tapi juga Betul, betul. ngajarin gimana eh, menerima yang namanya Memotong. orang nyinyir itu selalu ada di mana-mana ya kan. Betul, betul, Gimana betul. menerima nyinyiran orang menjadi energi yang positif di kita biar nggak kitanya males terus kitanya jadi emosi kayak gitu Baper. kan tantangannya banyak Betul, betul. banget gitu. Emang orang tua orang-orang zaman terdahulu itu kan memang karena menggendong itu bukan ilmu yang baru Minum. di Indonesia, bukan kegiatan yang baru Minum dari dulu edukasi juga. mungkin ya. Nah, dari dulu juga jadi kayak kita susah gitu loh menggeser pemahaman orang-orang Hmm. terdahulu kayak gitu. Nah, padahal yang sekarang ini ilmu gampang banget kita cari. Kita kan udah punya smartphone tuh ya. Jangan phone-nya Betul. aja yang smart, kitanya juga dismartin gitu. Jadi cari terus ilmu yang namanya ilmu untuk membersamai buah hati itu selalu berkembang. Ilmu untuk mengurus buah hati itu selalu berkembang dan itu berkembangnya berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Nah, Betul, betul, yang betul. paling sering kalau kita bicara tentang menggendong dan mitos-mitosnya, yang paling sering kita temui kan ini pekeh. Jadi biasanya Pekeh. tuh katanya kalau bayi baru lahir, gendongnya nggak boleh kakinya dilebarin. Jadi harus dirapetin dulu Hmm. sampai bayinya usia 6 atau 7 bulan karena bisa bikin nanti jalannya ngangkang atau berbentuk O. Padahal itu Oh. sebenarnya hanya mitos, nggak berdasar gitu. Nah, Hmm. kaki O atau kaki yang jalannya ngangkang atau bentuk kaki itu nggak disebabkan karena menggendong. Nah, bentuk kaki O itu disebabkan karena kekurangan zat-zat di waktu zat-zat perkembang sorry sorry itu karena posisi di dalam kandungan bisa, karena genetik bisa, bisa juga karena kurangnya vitamin ketika pertumbuhan atau perkembangan janin di dalam kandungan. Jadi bukan karena gendongnya dikangkangin atau sekarang Gendongannya. kalau gendong M-shape itu katanya dikangkangin, dipekeh gitu. Ah. Bukan karena itu gitu. Nah, nanti aku jelasin ya. Justru Hmm. menggendong M-shape itu banyak sekali manfaatnya. Ini udah urut ya. Oke, thank you. Mbak Tifa, Nah, maaf, saya potong dulu ya. Saya potong dulu ya. Jadi gini nih, mungkin Sobat Panji, Mbak Tifa sebelum mengedukasi, Mbak Tifa ini udah mempelajari, udah sekolah dulu ya khusus untuk menggendong oh iya. sehingga betul tugas Mbak Tifa sekarang adalah mengedukasi, bukan apa ya, zaman dulu bukannya tidak benar, tapi memang sesuai perkembangan bahwa ada hal-hal lama itu yang harus dibenarkan gitu ya Mbak Tifa Ya, ya. betul. Jadi harus diperbaharui, harus diupdate lah ya dengan ilmu yang lebih Betul, update betul, yang betul. berdasarkan dengan Betul. pengetahuan gitu. Jadi sebelumnya, oh iya aku tadi belum belum bilang ya,
Saya adalah certified baby Hmm. wearing konsultan atau konsultan Heeh. menggendong tersertifikasi dari School of Baby Wearing UK. Jadi, ilmu Hmm. yang saya sampaikan hari ini sudah diakui dan juga dikenal di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia aja, bukan ilmu katanya-katanya lagi deh. Tapi itu sudah ada dasarnya. Nanti aku jelasin lebih jauh deh ya. Nah, terus ada lagi katanya kalau gendong M-shape ini kenapa dulu gendongnya tiduran gini? Karena biar bayinya punggungnya lurus katanya. Padahal bayi baru lahir itu punggungnya nggak mungkin lurus. Pasti masih melengkung, masih seperti huruf C. Nah, nanti seiring dengan pertumbuhannya, seiring dengan tulang-tulangnya dan otot-ototnya itu mulai kuat, nanti pasti akan tegak sesuai dengan waktunya nanti, sesuai perkembangan usia bayi gitu. Nah, terus ada lagi juga mitosnya nih, mitos bau tangan. Siapa yang pernah diomongin ini? Nah, Saya. biasanya kalau bayi baru lahir, ada tuh yang bilang harus diajarin mandiri, jangan terlalu sering digendong. Karena nanti bisa bikin bayi kita jadi manja, tergantung terus sama ibunya. Kalau ditinggal bentar nangis. Padahal ya, udah lumrah, udah itu sudah bawaannya bayi. Karena bayi ini adalah dia rasanya kayak alien gitu loh di dunia ini. Kan dia dulunya di kandungan kita yang hangat, yang dia bisa mendengar detak jantung kita ketika dia dilahirkan ke dunia yang baru. Ya nggak mungkin dia akan bisa langsung mandiri, dia langsung ya jangan nangis ya, jangan nangis kan katanya gitu ya. Gitu. Tapi justru di dunia yang baru ini kita yang perlu untuk memperkenalkan dia dengan dunia yang baru gitu. Dengan cara apa? Ya udah kita ikutin naluri kita sebagai ibu. Dia juga kepengen dekat sama kita, kita juga pasti pengen dekat sama bayi kita gitu. Jadi di awal-awal hidupnya ya emang kita yang harus membiasakan dia dengan dunianya yang baru. Contohnya salah satunya dengan menggendong. Dengan digendong dia itu jadi merasakan apa yang dulu dia familiar di ketika di kandungan. Dia bisa ngerasain detak jantung kita, dia bisa merasakan ayunan-ayunan yang sama kayak kalau dulu dia ada di dalam kandungan gitu. Jadi bahwa tangannya itu sebenarnya cuma mitos yang tidak berdasar gitu. Padahal Berdasar. kalau kita menggendong sejak bayinya baru lahir banyak sekali manfaatnya. Nanti aku jelasin lebih jauh. Terus ada juga mitos yang ini ya, kalau bayinya lehernya belum Leher kuat, belum kuat. jadi di digendongnya harus sambil tiduran, kepalanya disangga. Kan biasanya gitu kan, gendongnya tiduran. Nah, padahal Mm-mm. dengan kita menggendong M-shape, menggendong tegak sejak bayi baru lahir, itu kita memberikan stimulasi yang tepat untuk otot-otot dan tulang-tulangnya itu bisa eh, berkembang lebih cepat dan stimulasinya tepat gitu. Nah, oke aku langsung lanjut lagi ke yang tadi ya, mitos Pekeh pekeh. ya. Tadi kan cuma perkenalannya aja. Nah, ini aku Mm-mm. bawain gambar. Sorry ya kalau kalau nggak jelas ya. Karena kalau di IG ini nggak bisa masukin materi nih. Nah, ini adalah gambar tulang pinggul bayi. Oh, Nah, tulang kalau pinggul katanya bayi. pekeh atau menggendong dengan melebarkan kaki bayi mulai baru lahir atau di bawah 7 bulan, katanya orang dulu itu kan pekeh dan itu berbahaya, nanti bisa bikin ngangkang. Padahal justru menggendong dengan kaki dilebarkan dan membentuk huruf M tadi yang lutut lebih tinggi daripada pantatnya itu sangat bermanfaat untuk bisa mengurangi resiko hip dysplasia. Hip dysplasia itu pergeseran Oh. tulang panggul pada bayi. Nah, jadi kayak ini kalau normal nih di Mm-mm. sendi pinggul itu ada mangkuknya, tempat untuk ini tulang paha masuk ke dalam situ. Jadi ini sendi panggul. Kalau hip dysplasia itu adalah kondisi kelainan di mana tulang panggul itu sendi panggul yang harusnya mangkuk itu jadi datar, akhirnya bergeser nih, bisa bergeser atau untuk kasus yang serius itu bisa lebih jauh bahkan sampai lepas dari mangkuknya. Nah,
Kalau kita Mantap. menggendong sejak lahir, menggendong dengan posisi M shape sejak lahir itu bisa membantu eh, tulang sendi ini berada di posisi yang tepat. Gitu. Jadi lebih meminimalisir resiko hip dysplasia. Justru bermanfaat kalau kita menggendong sejak lahir dari Mm-mm. bahkan hitungan jam pun udah boleh loh digendong dengan posisi M shape gitu. Karena apa? Karena Oh, dysplasia ini sangat susah dideteksi sejak dini gitu. Nah, kalau misalkan bayi kita itu ada kecenderungan hip dysplasia, oh ya, hip dysplasia ini disebabkan karena genetik bisa atau karena genetik. kekurangan kekurangan asupan gizi untuk pertumbuhan tulang di kandungan. Bisa juga karena posisi di kandungan dulu sungsang itu juga bisa loh menyebabkan hip dysplasia gitu. Nah, kalau kita menggendong dengan posisi yang tepat itu eh, bisa mengurangi resiko hip dysplasia. Nah, kalau kalau hip dysplasia, kalau bayi sudah terdiagnosa hip dysplasia, biasanya akan dikasih kayak gini. Ini namanya pelvic Oh, harness gitu. Nah, pelvic harness. Harness. membuat bayi kita melebar kayak gini kakinya, sama kan kalau kayak kita gendong M-shape kan? Oh iya ya, bentuknya Nah, kayak M. gitu. Justru bayi aja kalau udah terdiagnosa hip dysplasia dia akan dikasih terapi seperti ini pakai pelvic harness. Kakinya dilebarin kayak gini. Nah, kenapa kalau yang normal malah nggak boleh? Ya kan, Hmm. gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa logika aja sih, gitu. Nah, terus ini nih tadi untuk bayi yang hip dysplasia kayak gini ya tadi aku udah Mm-mm. jelasin tadi ini pergeseran di tulang panggulnya. Nah, apalagi kalau udah yang kasus yang serius, Oh, udah bayi-bayi balita. yang belum belum ya karena deteksi sejak dini itu sangat susah. Biasanya udah kelihatan kalau bayinya itu udah mulai mau merangkak atau mau jalan bahkan ketika sudah besar, jadi tulang rawan di panggulnya tadi ini udah membentuk. Jadi susah untuk dikembalikan lagi. Makanya kenapa kita disarankan untuk gendong M-shape itu sejak dini, sejak newborn banget nggak apa-apa. Justru itu bisa membantu di posisi yang tepat. Jadi tulang rawannya tadi membentuk mengeras itu dengan posisinya yang tepat. Kalau kita gendong dengan kakinya dilurusin mulai kecil, misalkan dia udah ada di hip dysplasia, ya otomatis nanti jadinya nggak teratasi sejak dini gitu. Ini. Nah, kalau kalau udah gede, biasanya karena Iya, tulang rawannya itu sudah terbentuk keras. yang keras, akhirnya harus dioperasi. Gitu, harus dioperasi dan Hmm. juga terapinya sangat lama sekali. Mam bisa cek aja jurnal-jurnal atau mungkin googling-googling apa sih hip dysplasia atau developmental dysplasia of the hip. Kenapa sih dulu namanya hip dysplasia? Terus sekarang dikenal dengan DDH atau Developmental Dysplasia of the Hip. Kenapa? Karena itu bisa terdevelop gitu. Yang aslinya kakinya itu nggak tergeser dari sendinya, dari mangkuk sendinya, itu bisa bergeser karena kesalahan dari salah satunya membedong yang terlalu erat dan juga menggendong yang dipaksakan lurus kayak gitu. Justru menggendong Hmm. dengan lurus itu makanya namanya developmental dysplasia of Hmm. the hip gitu. Jadi bukan lagi hip dysplasia yang bawaan lahir. Bisa, Ah. bisa banget itu ketika sudah lahir ternyata tergeser gitu sangat bisa. Gitu. Jadi makanya aku ulangin lagi, gendong M-shape bisa diterapkan sejak bayi newborn, nggak perlu nunggu Newborn. 6 bulan, 7 bulan. Oke, udah ya untuk PK ya. Betul, betul, Nah, betul. Oh nah iya. itu tuh terjawab juga kalau gendong M-shape atau kakinya ngangkang kayak gini ini udah bawaan lahir. Itu kita menggendong M-shape itu bukan kita yang memposisikan kakinya loh. Jadi kita nggak narik-narik kakinya loh. Kakinya memang sejak lahir pasti akan seperti ini nih. Dari sekian banyak bayi aja kakinya semuanya kayak gitu tuh. Udah kelihatan ya. Tuh. Oh ya, nggak kelihatan. Bentar, sorry. Udah kelihatan Nggak sih. sih? Nah, ini tanpa ditarik-tarik aja, bayi kalau kita tidurkan, kakinya itu pasti akan nekuk kayak gini.
kayak kaki kodok. Nah, sama kayak kalau kita gendong M shape gitu. Jadi itu bukan kita yang memposisikan kakinya. Kakinya emang alaminya seperti itu. Naturally ya. Nah, Oh, ya, oh. naturalnya seperti itu. Jadi jangan salahkan, wah ini gara-gara menggendong M-shape ini kaki anakmu kalau jalan ngangkang. Bukan, ketika bayi baru belajar jalan, memang pasti kakinya masih akan ngangkang, masih kayak bentuk O gini. Karena apa? Karena memang masih beradaptasi. Jadi nggak mungkin kaki bayi yang kayak biasanya ya mulai teta-teta 9 bulan, 10 bulan, nggak mungkin langsung lurus. Itu pasti masih melengkung kayak gini. Jadi bukan karena menggendong M-shape-nya, dia gejalanya melengkung. Nanti seiring pertumbuhannya, ketika bayi itu udah semakin kuat menopang badannya, menopang berat badannya, tulangnya udah kuat, otot-ototnya udah kuat, itu nanti akan seiring pertumbuhannya akan lurus dengan sendirinya. Biasanya bayi udah setahun ke atas nih, udah lancar jalannya, udah nggak jatuh-jatuh Jalan. lagi, itu biasanya akan lurus dengan sendirinya gitu. Jadi posisi seperti ini adalah posisi naturalnya, bukan karena gendong gendong M shape-nya Oh, gitu. Tadi ya aku udah jelasin, ini adalah posisi natural. Terus M shape itu justru natural. banyak manfaatnya. Oke, udah Mm-mm. jangan percaya lagi ya sama pekeh-pekeh ya. Nah, Cara-cara yang lanjut berbukti. lagi ke bau tangan. Nah, aku tadi udah jelasin ya, bau tangan ini biasanya diomongin sama pendahulu kita itu karena biasanya kalau kalau tuh kan gara-gara keseringan kamu gendong itu jadi bau tangan, akhirnya dia terlalu bergantung sama Nangisan. kamu, nanti kamu yang susah loh, kamu nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah, biasanya kan gitu kan. Nah, padahal aku tadi udah jelasin, justru di masa-masa awal kehidupannya di dunia itu pasti bayi akan merasa canggung, ngerasain takut iya, bingung iya, ngerasain, dan sayangnya dia belum bisa berbicara, dia belum bisa menyampaikan emosinya, cuman bisa nangis aja gitu. Nah, jadi jangan dibilang nangis itu tuh kan dia jadi nggak mandiri gitu. Ya emang dia bisanya nangis, belum bisa ngomong apa-apa, bahaya dong kalau misalkan bayi baru lahir tiba-tiba ibu jangan tinggalin aku, wah bahaya dong. Nah, Nah, gitu. Jadi ini justru di awal-awal pertumbuhannya, di awal-awal dia hadir di dunia, itu kita emang harus memperkenalkan, kita masih tetap harus membiasakan dia dengan dunianya yang baru. Jadi kalau kita gendong M-shape sejak dini, itu dia akan merasakan ayunan yang sama, detak jantungnya dia itu hafal banget loh. Bau kita itu dia hafal banget, yang itu bisa menenangkan bayi. Justru bayi-bayi yang digendong sejak dini sering digendong itu justru bisa menambah rasa percaya dirinya dia dan juga kepercayaan dia kepada orang tuanya. Itu yang namanya bonding. Nah, ikatan bonding itu nggak Hmm. bisa udah itu udah natural bawaan. Tapi ketika kita sering mendekatkan diri kita sama buah hati kita, ikatan bonding itu lebih erat, dan nanti ketika dia dewasa kita sendiri yang akan merasakan manfaat dari bonding yang terikat sama buah hati gitu. Jadi jangan dipisahin, nggak perlu dipisahin lah, itu udah Nanti lama-lama bisa sendiri naluri kalau udah banget. sekolah. Iya kan? Terus sekolah, apalagi udah nikah bingung nyariin. Kalau ini ikatan bonding sejak kecil itu terjaga, dia akan bingung, oh aku belum tanya nih kabarnya mama gimana ya, ini udah bingung sendiri cari-cariin. Nanti kita yang akan merasakan manfaatnya kalau dia udah gede gitu. Nah, justru di awal-awal kehidupannya dia itu justru dikenal dengan trimester keempat. Mam mungkin biasanya tahunya itu trimester kehamilan itu sampai 3 kan. Di Iya. awal-awal kelahirannya dia itu dikenal dengan trimester keempat. Karena apa? Ini justru fase-fase penuh cinta. Karena kita harus mencurahkan cinta kita sebanyak-banyaknya sama buah hati biar dia itu percaya sama kita. Dia Percaya. tahu, oh orang tuaku itu selalu ada ketika aku butuhkan. Orang tuaku selalu ada di dekatku, dan itu akan terbawa, itu akan membentuk
sifatnya, membentuk tabiatnya, membentuk pola dia berpikir sampai dia dewasa. Jadi jangan dikira apa yang kita lakukan sama dia, dia kan nggak ngerti. Ngerti banget, itu disimpan. Itu. Nah, Tersimpan di memori lanjut dia ya. ya. Nah, oke, fourth trimester aku tadi, kalau banyak gini malah nggak bisa nyambung. Oke, lanjut. Nah, tadi ada juga mitos yang katanya bayi digendong seperti ini, digendong tiduran dulu karena kepalanya belum kuat, lehernya belum kuat, jadi kita harus sanggah. Tahu nggak? Malah justru bayi baru lahir itu sebenarnya udah punya kekuatan otot di lehernya untuk menyangga kepalanya. Buktinya apa? IMD. Siapa yang dulu waktu baru lahiran bayinya di IMD? Kalau dia IMD itu nggak punya kontrol kepala, nggak punya otot, lembek, ya jelas nggak mungkin bisa lah dia IMD, nggak mungkin bisa lah Nggak cari-cari bisa puting mencari ibunya. puting ya. Nggak bisa mencari puting ibunya. Justru karena dia itu sejak kecil, dia udah punya yang namanya otot di leher, dia udah bisa, cuman memang masih belum waktu yang lama, durasi dia bisa mengangkat kepalanya itu belum lama gitu. Jadi makanya ada yang namanya tummy time kan. Tummy time itu kita Hmm, kita menstimulus bayi, justru bahkan sejak lahir pun boleh loh kan, ya kan? Tummy time boleh banget. Kita boleh pakai boleh. mulai dia baru lahir, dia ditaruh di dada kita, dia berusaha untuk angkat-angkat dikit. Itu salah satu stimulus yang justru diajarkan, ya kan? Ibu bidan nih pasti tahu. Nah, sebenarnya kan itu bisa bisa kita nalar juga gitu loh. Ini mitos atau emang bener sih Atau gitu. emang benar. Sebenarnya kita bisa nalar gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya, justru dengan kita menggendong M-shape, menggendong Mm-mm. dengan posisi upright, sejak bayi baru lahir, kita Bayi lahir. memberikan waktu ekstra untuk tummy time. Biasanya kan kalau tummy time nih kita harus duduk nih, atau misalkan dia Iya, bayinya di udah pangku. mulai tiduran, udah mulai tengkurap-tengkurap, biasanya kan ya udah kita harus jagain di sebelahnya nih. Nah, kalau kita gendong Jagain. M-shape, kita gendong upright sejak dini, dia bisa Mm-mm. dapat manfaat dari tummy time, dia bisa Mm-mm. menstimulus otot-otot Stimulasi. dan tulang yang ada di bayi, tapi dengan Mm-mm. kita masih tetap bisa melakukan semua aktivitas gitu. Bondingnya Jadi juga win-win masih solution. Bonding baik. juga tetap terjaga. Jadi win-win solution ini tuh apa ya? Emang namanya gendongan ergonomis kan, gendongan yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menggendong dan juga memberikan manfaat dalam menggendong yang itu tuh dia bisa bisa tanpa kita harus meninggalkan aktivitas kita gitu, itu salah satu manfaatnya gitu kan. Nah, oke, Luar biasa lanjut ya. lagi ya. Apa tadi? Ini apa ya? Nah, ini. Nah, justru salah satu manfaat dari gendong upright atau tegak sejak newborn atau sejak dini, Mm-mm. itu bayi yang digendong tegak atau upright sejak newborn itu dapat stimulus untuk perkembangan yang optimal. Salah satunya pada otot-otot lehernya, jadi lebih cepat kuat dan bisa menopang kepalanya, dan juga dapat menstimulus motorik bayi, kayak nambah waktu tummy time kan, gitu kan. Mm. Nah, terus ada lagi. Nah, katanya nih, gendong tegak atau gendong upright itu bikin punggung bayi melengkung. Nah, aku tadi udah Oh, jelasin bungkuk. ya. Katanya bikin bungkuk kan? Ini belum Mm-mm. kuat nih, jangan digituin nanti bungkuk, ya kan? Nanti Nah, bungkuk. padahal yang pasti pastikan menggendongnya dengan gendongan ergonomis ya. Yang aku bahas di sini adalah menggendong ergonomis dan menggunakan gendongan ergonomis. Kalau yang bukan gendongan ergonomis eh, tidak termasuk dalam bahasannya aku tadi. Gitu. Nah, Mm. katanya kan menggendongnya itu kalau M-shape sejak dini itu bikin nanti bayinya bungkuk. Enggak.
gendong M shape itu ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Salah satunya ada namanya tight. Jadi gendongannya itu harus cukup ketat untuk bisa menopang seluruh badan bayi sampai ke jadi kayak semua punggungnya itu tercover gitu. Jadi kayak dia rasa hangat dan nyaman kayak di dalam pelukan kita gitu. Nah, terus in view all time. Jadi bayinya itu harus bisa kita cek sewaktu-waktu. Dia oh ya, nggak harus kita cek sewaktu-waktu. Nggak boleh ketutup sama jilbab, nggak boleh ketutup. Terus kita bisa cek juga, bayiku lagi tidur nggak? Oh, bayiku lagi ngapain nih? Kita bisa cek sewaktu-waktu gitu. Nah, terus yang ketiga adalah close enough to kiss. Nah, dia itu harus cukup dekat untuk kita cium. Nih, posisinya sedekat ini, gitu. Jangan terlalu turun, karena kalau terlalu turun itu juga bikin kita kurang nyaman menggendongnya, karena bebannya jadi terasa terlalu berat. Gitu, jadi close enough to kiss. Terus yang keempat adalah keep chin of the chest. Kita harus jaga dagu bayi ini, jangan sampai nempel di dadanya, untuk menjaga sirkulasi pernafasannya. Kalau kita aja yang dewasa nempel kayak gini, udah susah nih napasnya. Ya kan? Nah, apalagi bayi kita yang belum punya kontrol kepala, kita jaga dagunya jangan sampai nempel di dada. Boleh kita agak angkat sedikit, boleh arahkan ke kanan, kiri, boleh. Gitu. Terus yang terakhir adalah kalau saya gini dagunya kelihatan jadi dua, Mbak. Sama dong. Nih. Nah, yang kelima adalah supported back. Jadi gendongan itu harus dapat menopang keseluruhan punggungnya. Jadi aman gitu, nggak akan membuat bayinya itu jadi bungkuk. Kalau masih newborn kelihatan kayak bungkuk, ya emang masih newborn. Nanti seiring pertumbuhannya itu tulangnya akan semakin tegak. Gitu. Jadi jangan disalahin ya, itu hati-hati itu nanti bikin bungkuk. No, gitu. Nah, terus ada satu lagi bonus. Bonus tambahan kalau kita gendong bayi kita dengan posisi M shape atau tegak sejak dini. Nah, di tulang ini kan ada bantalan-bantalannya ya. Di tulang belakang kita itu ada bantalan-bantalannya. Kalau kita menggendong dengan posisi M shape sejak dini, itu kita dapat bonus tuh. Kan ini melengkung gini ya, terus ada bantalan-bantalan di sini. Kalau kita gendong dengan posisi M shape, posisi tegak, itu kita memberikan stimulasi untuk pertumbuhan yang tepat. Jadi bantalan-bantalan ini akan terisi sempurna. Jadi nanti bayi kita tumbuh lebih tinggi dibandingkan bayi-bayi yang digendong lurus tiduran sejak bayi. Itu salah satu manfaat yang ya bonus lah ya buat kita. Begitu. Aduh, luar biasa ya Mbak Tifa ya. Banyak sekali mitos-mitos yang terpatahkan karena memang kita tidak bisa menyalahkan orang terdahulu ya, karena minimnya informasi, minimnya pengetahuan, sehingga kita yang masih muda mengupgrade tapi dengan tetap beradab sama orang tua, memberitahukan ya. Nih cocok nih, ada tips nggak nih Mbak? Ini ada pertanyaan ya. Sekarang kita tahu nih kalau itu mitos, tidak berdasar, dan ternyata terbukti salah. Yang masalahnya adalah bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang sudah meyakini bahwa mitos itu adalah kebenaran. Nah, ini tantangan kita sebagai orang tua di era milenial ini. Jadi ya emang itu juga PR kita ya sebagai baby brain konsultan. PR-mu juga sebagai tenaga kesehatan. Untuk bisa mengedukasi semuanya. PR kita semua. Mam di rumah juga punya PR tuh, gimana mengedukasi orang di sekitar. Tapi tetap kita harus beradab juga cara penyampaiannya. Karena apa? Karena yang namanya ilmu baru itu nggak mungkin kita semerta-merta langsung, oh ini salah, itu mitos. Gitu. Malah justru defense dong dia, gitu kan. Defense terus, ngelama areki. Saya malah balas jawab. Nah kan bahaya juga di hubungan kita sama orang tua kita. Betul, atau orang-orang yang lebih juga mahal. Iya, sayang sekali kalau ilmu itu akhirnya terbalas dengan dosa kita membantah orang tua. Jadi kita tetap harus hati-hati juga untuk mengedukasi pelan-pelan gitu.
Makanya kenapa di Bayuku ID aku membuat konten-konten yang sedikit-sedikit nyentil-nyentil dikit lah. Ada konten drama-dramanya, ada kita bikin web series kan. Itu yang sedikit aku selip-selipin gitu. Ada juga parodi-parodi, ada juga lagu-lagu cover. Nah, ini tuh kenapa sih aku bikin kan ada yang nanyain, kenapa sih Bayu ID ini dia kan produsen kan? Kenapa kok bikin kayak gini-ginian? Udah kamu jualan aja gitu. Kenapa sih repot-repot bikin beginian? Enggak, karena aku tuh kepengennya Mam itu memiliki sarana untuk bisa mengedukasi sedikit-sedikit kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi edukasi itu emang nggak bisa langsung, kita harus pelan-pelan biar orang yang kita edukasi ini nggak langsung defense, nggak nganggep kita blacklist deh, aku nggak mau ngomong sama dia, di keminter gitu kan, nggak enak juga kalau kita dicap kayak gitu. Nah, jadi ada parodi nih, ada cerita orang yang kayak followernya Bayiku ID, salah satunya itu pernah DM ke Bayiku ID, wah terima kasih ya Mam Tifa bikin lagu M-Shape. Aku kan pernah tuh kan bikin lagu tentang gendong M-Shape, tentang menantu yang udah belajar gendong M-Shape ternyata terus disalah-salahin sama mertuanya, ini dibilang peke, terus oh enggak ini begini. Nah, akhirnya dia itu jadi punya bahan gitu loh untuk bahas sama orang tuanya. Nah, begitulah dengan konten-konten baik yang lainnya, kita tuh berharap Mam itu bisa punya sarana gitu untuk membahas ilmu menggendong ini dengan cara yang nggak menyinggung gitu, Nggak menyinggung, nggak langsung menggurui gitu ya. Jadi betul. mungkin bisa gini ya, sembari kita lagi nonton itu orang tua ada, suami ada, yang penting itu adalah support system ya, support systemnya kita tuh adalah suami gitu. Jadi ya. paling nggak mereka denger dikit-dikit deh gitu. Terus misalkan kita nonton, karena makanya kenapa aku bikin ada humor-humornya di situ. Terus kita ketawa-ketawa. Kenapa sih kamu nih ketawa? Sini deh Bu, sini deh. Ini nonton ini deh. Nah, akhirnya kan jadi kebuka ada waktu untuk bisa ngobrol sama orang tua kayak gitu. Betul. Jadi ya gimana cara kita memberitahu juga ya yang tidak menggurui sehingga tidak ada defund, nggak ada reject terlebih dahulu dari orang-orang tua ataupun orang-orang yang sudah punya anak sebelumnya gitu ya, yang memang mungkin belum mengupgrade ilmunya atau bagaimana, sehingga mungkin ketika kita lagi santai, kita ngobrol, timingnya juga mungkin diatur. Aja, misalkan nih, coba deh lihat, aku kemarin habis follow nih, salah satunya itu dia ada suka bagi-bagi ilmu nih, ilmu ASI, ilmu MPASI, itu salah satunya ilmu menggendong juga. Ternyata begini loh. Nah, kita ajak nih. Biasanya kalau dari kita dia nggak percaya, tapi kalau kata ahli yang bilang itu baru deh, oh gitu ya, baru deh kebuka gitu. Bisa juga diajak ke komunitas menggendong di seluruh Indonesia. Sekarang di kota-kota di Indonesia itu banyak komunitas menggendong yang mereka itu di situ tuh saling mendukung gitu, saling belajar, nggak cuman ilmu menggendong aja, tapi ilmu pokoknya ilmu ngurusin anak juga banyak di situ biasanya. Nah, itu Mam bisa ajak nih ketika kopdar, ajaklah mertua, ajaklah ibu, ajak ke situ biar ya sedikit demi sedikit kita edukasi lah ya, edukasi halus. Betul. Yang paling penting adalah tidak menggurui, kemudian kita pelan-pelan agar orang tua juga bisa menerima, karena relationship-nya kita sama orang tua ini lebih mahal dari segalanya. Ya, betul. Daripada nanti tersinggung sekali, kamu nggak diajak ngomong selama sebulan. Sayang banget kan. Betul sekali. Ini ada lagi nih pertanyaan Mbak Tifa. Mam, jika kepala bayi saat digendong agak mendangak sedikit, apakah tidak mempengaruhi atau tidak membuat pengaruh terhadap leher bayi? Jadi mungkin dangak ya? Enggak, jadi gini, untuk menggendong pastikan gendongan itu dapat menopang sampai ke semua punggung bayi gitu. Jadi sampai ke sini, ke pangkal leher. Kalau emang Mam merasa itu masih kurang dan bayiku masih belum punya kontrol kepala, mau dikasih bantalan sampai di belakang leher masih oke. Yang pasti sampai di belakang leher ya, jangan sampai
tenggelam bayinya. Nah, ini bisa berbahaya suffocation atau bahaya Oh, bayi mati lemas di dalam gendongan karena dia kurang sirkulasi oh, udara nih. Kalau dia tenggelam, ya ada tuh kan yang gendongnya udah gendong tiduran, bayinya dimasukkan ke dalam tuh, kepalanya dimasukkan. Nah, itu berbahaya iya banget. benar-benar kayak ayunan, Ada kayak loh masuk yang di kayak gitu. ayunan. Iya, itu berbahaya banget. Karena apa? Karena bayi kita itu kan juga menghirup udara kan, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau dia dikerukupin kayak gitu, itu bisa berbahaya. Nanti karbon dioksida yang dia hirup, jadi kurang sirkulasi oksigen di dalam gendongan itu. Nah, di Amerika itu udah banyak kasus bayi mati lemas di dalam gendongan. Makanya kenapa ini perkembangan nih sekarang. Ada yang namanya tics itu tadi, yang harus dipegang sama ibu-ibu semua biar bayinya itu aman di dalam gendongan gitu. Oh, betul betul betul. Betul. Jadi pemilihan, oh gini nih kayaknya kita butuh tambahan lagi nanti tentang ergonomi ya Mbak Tifa ya. Mungkin next lagi atau minggu depan kalau Mbak Tifa pas lagi ada tas off bisa kita todong lagi untuk menjelaskan ergonomisnya itu seperti apa. Karena kan tadi Oke, nanti jadi kita kan mengenal belum gendongan praktek ya. ergonomis Mungkin ya. besok sekalian prakteknya ya Mbak Oh, Tifa ya, boleh, boleh. boleh ya. Nanti aku tunjukin gendongan Langsung ergonomis ditodong. banyak banget, mulai yang murah yang kita bisa temui di pasaran itu ada jarik. Jarik yang dulu dipakai ibu kita itu bisa juga kita buat menjadi gendongan yang Oh. ergonomis dengan teknik-teknik tertentu. Oh, Nanti deh ya jadi kita bahas jarik lebih itu lanjut bisa ya. ya, Mbak? Nggak harus Bisa. yang mahal-mahal gitu ya? Enggak, enggak. Banyak sekali jenis gendongan Oh, ergonomis. Ada banyak sekali yang Mam bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan Mam. Jadi nggak harus beli yang hmm, mahal-mahal. nggak harus. Mbak tadi Mbak Tifa menyampaikan bahwa menggendong MSEP yang tadi katanya pekeh itu mulai dari newborn Mm-mm. sampai kalau tadi lihat itu juga balita-balita pun juga masih bisa disarankan untuk Sampai MSEP ya. toddler pun banyak yang masih Oh, gendong gitu. Nah, optimalnya sih memang oh, gitu. sampai minimal sampai 1 tahun. Minimal sampai 1 tahun karena Hmm. pertumbuhan tulang rawannya tadi ya, tulang mudanya itu tadi bisa tumbuh dengan optimal minimal itu sampai 1 tahun. Kalau udah sampai 1 tahun ya itu bukan bukan keharusan. Kalau misalkan gendongannya udah kekecilan nih, udah nggak sampai Hmm. nicuni lagi, udah nggak nopang sampai ke lututnya, bentar. Nggak ada ya yang kelihatan ya. Udah nggak nopang sampai ke lututnya, tapi sampai ke 2/3 paha itu masih boleh. Ya, kalau udah di atas 1 tahun itu bergantung Hmm. ngefeknya ke kenyamanan di bayinya aja sih. Gitu. Tapi kalau untuk manfaat untuk Oh. bisa mengurangi resiko hipisplasia itu sampai 1 tahun. Hmm. Jadi tadi kan ya ada mitos-mitos bau tangan. Ternyata bau tangan itu memang kenapa kok bayi menangis karena memang dia masih proses untuk adaptasi dengan lingkungan luar Yes, setelah benar. mendapatkan kenyamanan selama 9 bulan di dalam tubuh. Jadi wajar sekali ketika dia merasa tidak nyaman menangis. Dan kenyamanan itu Nggak kan nyaman, biasanya ada bisa di pelukan takut. ya. Betul. Kita aja yang udah gede, bukan hal baru lagi nih dunia ini. Kalau dipeluk kan nyaman kan? Betul sekali. Ternyata kenyamanan itu ternyata dari sejak dini tuh kita tuh sudah sadar bahwa pelukan itu adalah sumber dari kenyamanan, bukan bukan karena Betul sekali. nanti dia menangis karena apa namanya Akhirnya terlalu bau tangannya bergantung. kita gitu. Betul betul betul. Bukan. Mending bau tangan Kemudian daripada bisa bau kaki dong. Tangannya tadi ada bener. komen tuh, ada komen tadi tuh mending bau tangan nih daripada bau kaki. Kemudian untuk pekeh, jadi mungkin pekeh pun ini juga nanti luas. Mungkin kita akan apa namanya kita akan bahas di next karena ternyata pekeh ini juga ada ergonomisnya ya Mbak Tifa ya. Jadi bukan hanya tiba-tiba dia digendong depan dengan kakinya Bukan. Tapi harus menggelantung, tapi terbuka. harus Oh, bukan. berbentuk Terbuka dan terlihat gendongan itu tulis dapat M ya. menopang dapat menopang dari lutut kiri ke lutut kanan. Jadi sampai kedua lipatan kaki itu. Jadi bukan
Cuman, oh, sorry ya, aku nggak bawa nih bonekanya ada di kantor yang di sana. Gitu. Jadi menopang sampai ke kedua lipatan lututnya. Nggak boleh cuman di pantatnya aja nih. Gitu. Ada itu yang namanya gendongan narrow Hmm. base carrier itu bukan termasuk salah satu gendongan Oh, ergonomis. betul betul. Terus nanti katanya anak belum kuat punggungnya nanti kejeblak gitu kan ya. Hmm. Kalau itu ternyata tadi sudah dijelaskan bahwa sejak procot, sejak newborn mereka sudah punya kekuatan, tapi memang tidak maksimal. Dibuktikan dari Mm-mm. apa? Ketika kita IMD ya. Duh, luar biasa Betul. sih hari ini seru banget. Banyak Luar loh sebenarnya yang biasa. kita tuh bisa nalar, cuman Mm-mm. ya karena banyak masukan-masukan nih, jangan begitu kan aja jangan begitu. Ibu baru Betul, nih kan betul, kayak betul. bingung, oh iya iya ya udah deh ngikut aja gitu. Padahal kan Ngikut ya, aja daripada rame. Saya semangat nanti ketika kita sudah bisa offline, Mbak Tifa bisa road to posyandu ya Mbak Tifa. Semoga bisa dengan ya. senang hati, insya Allah ya Iya, kapan-kapan siapa tahu ya posyandu itu bukan ibunya yang nganter tapi neneknya, siapa tahu ya nanti biar betul. berargumen Paling sama banyak aku. seperti itu. Betul. Jadi paling banyak Nanti yang mengantar pada aku saat bawain posyandu deh adalah jurnal-jurnal gitu, aku bawain semua. Oh, ini bukti, nyari bukti, betul. bukti, bukti. Nanti kita Betul. berbicara bukti. Jadi iya, jadi juga nanti mungkin Uti itu bakalan percaya apabila dikasih dampak positif untuk cucunya nih ya. Jadi ini nanti cucunya Betul. bisa seperti ini nih Uti, bisa bikin cepet tinggi, bisa bikin kuat. Nanti yang anak cucunya yang mau jadi angkatan itu bisa membentuk Oh, membentuk apa namanya tulang bahu gitu ya. Wah luar biasa deh hari ini. Mbak Tifa, tidak terasa sudah mau 1 jam, gak kerasa ya? iya, Luar iya biasa udah sekali udah. hari ini. Mbak Tifa, untuk mitos harapannya nanti ini kami mohon izin, kami save di IGTV kami dan kami akan upload ke YouTube untuk Boleh silakan. mengedukasi masyarakat lagi bahwa memang banyak sekali mitos yang harus kita patahkan, patahkan bukan untuk mencari siapa yang benar, tapi mencari untuk Iya betul. kebaikan, apalagi untuk anak-anak kita ya. Betul sekali. Jadi di sini tadi kita sudah menjelaskan bahwa banyak sekali mitos-mitos itu yang tidak benar, yang harus kita cari kebenarannya sehingga nanti menunjang stimulasi dan perkembangan anak kita seperti tadi peke, bau tangan, kemudian punggungnya apa namanya punggungnya itu nanti nggak Kepalanya. lurus ternyata betul. Betul sekali, luar biasa hari ini Mbak Tifa. Terima kasih atas kesempatannya Sama-sama. bersama Aku juga kami. makasih udah Betul sekali diundang. nih, Puskesmas save dan share Polowijen. ya ibu-ibu, betul sekali. Jadi untuk sobat-sobat Panji, untuk teman-teman semua Arema ataupun Aremanita, bisa dibantu untuk share bahwa karena satu jari kita ini untuk share itu sangat sangat bisa mengedukasi banyak orang. Mungkin dari Betul. awal dilihat judulnya, apa sih? Tapi ketika sudah didengarkan selama 1 jam itu bisa sekali membantu. Nanti bisa Iya, disebarkan. ilmu Luar jariah biasa insya Allah hari ya. ini Mbak Tifa. Betul, terima kasih seperti Mbak Tifa hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa menjadi salah satu ilmu jariah dari Mbak Tifa dan keluarga. Amin. Nanti Amin. kita Makasih todong juga lagi loh. ya Mbak Tifa ya. Insya Allah nanti kesempatan lain ya. Nanti kita bahas gendongan ergonomis. Betul sekali, sama tadi menarik sekali tentang jarik ya, bahwa jarik itu juga tidak hanya menggendongnya mungkin tidak hanya tiduran, tapi bisa banyak yang bisa memopang efek Banyak ergonomisnya sekali. ketika Banyak menggendong. sekali. Teknik Ah, di luar jarik aja biasa. banyak sekali. Apalagi teknik untuk gendongan lainnya banyak banget nanti. Teknik di jarik. Terima kasih Mbak Tifa, sehat-sehat untuk Mbak Tifa dan keluarga. Dan Sobat Panji, jangan lupa setiap hari Jumat kami ada live Puskesmas Polowijen lebih dekat. Nanti di sana akan ada narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya seperti Mbak Tifa hari ini ahli di pergendongan sekali. Terima kasih Mbak Tifa. Sehat-sehat, sampai ketemu lagi. Lama sekali kita tidak berjumpa. Assalamualaikum. Iya ya. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Panji. Sampai ketemu di Puskesmas lebih dekat selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.